Perkenalkan, nama saya Herlin Lisa Pramitasari, NIM 20011000068, kelas 2B PGSD, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan mempresentasikan tentang keterampilan menyimak. Apa sih yang dimaksud dengan menyimak? Menyimak ialah kegiatan meresepsi, mengolah, serta menginterpretasi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Menurut Heigetarigan, menyimak adalah suatu proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta menangkap makna apa yang dibicarakan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Menurut Anderson, menyimak sebagai proses besar mendengarkan lambang-lambang lisan. Fungsi menyimak yang pertama, membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Yang kedua, mengumpulkan informasi yang ada hubungan atau sangkut pautnya dengan pekerjaan. Yang ketiga, dapat memberikan respon yang tepat. Yang keempat, mengumpulkan data untuk membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Tujuan menyimak. Menurut Heigetarigan, tujuan menyimak ialah yang pertama, menyimak untuk belajar. Yang kedua, menyimak untuk menikmati keindahan audio. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi. Yang keempat, menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide. Dan yang kelima, menyimak untuk memecahkan ide-ide. Menurut Bunga Ayesa, dalam modul hakikat, tujuan menyimak ialah yang pertama, mendapat fakta. Yang kedua, mengevaluasi fakta. Yang ketiga, menganalisis fakta. Yang keempat, mendapatkan inspirasi. Yang kelima, menghibur diri. Yang keenam, meningkatkan kemampuan berbicara. Jenis-jenis menyimak. Yang pertama, menyimak ekstensif atau extensive listening adalah jenis kegiatan menyimak yang berhubungan dengan hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap sesuatu bahasa, tidak perlu di bawah bimbingan langsung seorang guru. Kedua, menyimak intensif atau intensive listening adalah menyimak yang diarahkan pada suatu yang lebih diawasi, dikontrol terhadap suatu hal tertentu. Yang ketiga, menyimak sekunder atau secondary listening adalah sejenis kegiatan menyimak secara kebetulan dan secara ekstensif. Yang keempat, menyimak estetik atau aesthetic listening adalah fase terakhir dari kegiatan menyimak secara kebetulan dan termasuk ke dalam menyimak ekstensif. Yang kelima, menyimak kritis atau critical listening adalah jenis kegiatan menyimak yang di dalamnya sudah terlihat kurangnya atau tiadanya keaslian ataupun kehadiran prasangka serta ketidakaslian yang akan diamati. Keenam, menyimak konsentratif atau concentrative listening adalah menyimak merupakan jenis telaah. Ketujuh, menyimak interrogatif atau interrogative listening adalah jenis kegiatan intensif yang menuntut lebih banyak konsentrasi dan seleksi, pemusatan perhatian dan pemilihan, karena si penyimak harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang kedelapan, menyimak pasif atau passive listening adalah penyerapan suatu bahasa tanpa upaya sadar yang biasa memadai upaya-upaya kita saat belajar dengan teliti, belajar tergesa-gesa, menghafal di luar kepala, berlatih, serta menguasai bahasa. Tahap-tahap menyimak. Yang pertama, tahap menurut Laban, yaitu pemahaman, penginterpelasikan, dan penilaian. Yang kedua, tahap menurut Logan dan Green, yaitu mendengar, memahami, mengevaluasi, dan menanggapi. Ketiga, tahap menurut Walker Morris, yaitu mendengar, pemahaman, persepsi, menilai, dan menanggapi. Teknik pembelajaran menyimak. Teknik pembelajaran menyimak dapat dilakukan dengan cara
Yang pertama, simak ulang ucap atau memperkenalkan bahasa dengan cara mengucapkannya. Model ucapan yang diperdengarkan, disimak, dan ditiru oleh siswa. Model ucapan dapat berupa ucapan fonem, kata, kalimat, ungkapan, peribahasa, puisi, kata-kata mutiara, semboyan, dan sebagainya. Yang kedua, dengar dan kerjakan. Model ucapan berisi perintah diperdengarkan, siswa menyimak dan memberikan reaksi dalam bentuk tindakan. Ketiga, merangkum. Menyimak bahan simakan yang relatif panjang dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara menyingkat atau merangkum isi dalam beberapa kalimat. Keempat, menjawab pertanyaan. Cara lain untuk mengajarkan cara menyimak yang efektif ialah melalui latihan menjawab pertanyaan apa, di mana, siapa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan-pertanyaan itu dilakukan untuk dapat mengacu pada bahan simakan yang telah diperdengarkan kepada siswa. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam menyimak. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam menyimak seperti yang pertama, unsur pada pembicaraan. Dalam menyampaikan pesan atau materi, pembicara harus menguasai materi bahasan dengan penuh percaya diri, berbicara secara baik dan lugas dalam menyampaikan bahasan materi sehingga akan mudah dimengerti dan diperdengar. Yang kedua, unsur materi. Materi yang diberikan harus aktual, sistematis, seimbang, dan tentunya memiliki manfaat. Yang ketiga, unsur yang perlu dimiliki oleh penyimak. Adapun beberapa unsur yang harus dimiliki penyimak misalnya A. Kondisi harus dalam keadaan baik. B. Harus berkonsentrasi. C. Adanya minat untuk menyimak. D. Harus berpengalaman. 4. Unsur situasi. Unsur situasi pun dapat berpengaruh dalam keberhasilan menyimak. Adapun unsur-unsur tersebut diantaranya A. Waktu saat melakukan penyimakan. B. Sarana pendukung. C. Suasana lingkungan. Contoh menyimak. Salah satu contoh menyimak misalnya seorang anak yang mulai belajar berbahasa, dia akan mulai menyimak bunyi-bunyi yang didengarnya, lalu akan menirukan dan mencoba menerapkannya. Setelah masuk dunia pendidikan, anak tersebut akan belajar membaca dan mengenali angka, huruf, tanda baca, bunyi bahasa yang diajarkan oleh gurunya di sekolah, sampai dia bisa menirukan dan mengucapkan kalimat, bahasan atau kegiatan menirukan bunyi-bunyi dan kalimat atau bahasa tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.